Baik, jadi materi kita hari ini ya meneruskan dari materi minggu lalu. Jadi masih dari topik yang berkelanjutan ya. Kalau mungkin minggu lalu kita mulai membahas dari ruang vektor, kemudian subruang vektor, masuk ke kombinasi linier. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi, kita akan membahas mengenai topik basis dan dimensi. Namun, sebelum kita menuju ke materi itu, kita akan bicara mengenai beberapa materi pembuka ya, sebelum menuju kepada basis dan dimensi, yaitu ada materi kombinasi linier dan materi kebebasan linier. Nah, kita mulai dari materi kombinasi linier. Oke, ya kita mulai dari definisi. Jadi sebuah vektor W disebut sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vn jika vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai W sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus dan seterusnya sampai plus Kn Vn. Ya, di mana K1 ya, kemudian K2 dan seterusnya sampai Kn itu dia merupakan skalar. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini kita sebelumnya sudah bicara mengenai ruang vektor, kemudian minggu lalu juga sudah disinggung sedikit mengenai kombinasi linier. Jadi kalau kita mau membuktikan sebuah vektor dia merupakan kombinasi linier dari vektor yang lain, maka buktikan bahwa vektor-vektor tersebut ya, baik vektor W, kemudian vektor-vektor yang lain yang diperbincangkan itu dia memiliki hubungan bintang ini ya. Jadi W sama dengan K1V1 plus K2V2 plus dan seterusnya plus KNVN. Nah, karena vektor-vektor yang kita bicarakan ini ada di dalam ruang vektor yang sama pastinya, maka nanti dia akan memiliki komponen vektor yang sama. Ya, sebut saja misalkan kalau kita bicara mengenai V1, V2 sampai dengan Vn, ya, dia pasti akan memiliki komponen vektor yang sama. Begitu juga dengan W. Jadi dalam hal ini vektor-vektor yang akan kita buktikan kombinasi liniernya ini dia akan memiliki komponen vektor yang sama. Nah, kemudian apa sih K itu? Nah, K ini seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, K ini merupakan bilangan, ya, bilangan skalar. Jadi nanti kalau bilangan skalar kita kalikan dengan vektor, berarti K skalar ini kita kalikan dengan setiap komponen pada vektor tersebut. Nah, misalkan diberikan contoh sebagai berikut ya. Kita akan memeriksa apakah W ya, vektor W ini dia merupakan kombinasi linier dari V1 dan V2. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwa W kemudian V1 ya, kemudian V2. Nah, semua ini dia merupakan vektor-vektor yang terletak dalam ruang vektor berdimensi sama. Kenapa sama? Kalau kita lihat ini komponen vektornya ada 3 ya, ini komponen vektornya ada 3, ini juga komponen vektornya ada 3. Nah, W akan dibuktikan dia merupakan kombinasi linier dari V1 dan V2. Nah, berdasarkan definisi sebelumnya, kalau kita mau membuktikan sebuah vektor dia merupakan kombinasi linier dari vektor yang lain, maka buktikan mereka memiliki hubungan seperti yang tersaji dalam persamaan bintang ini, ya. Jadi kita akan membuktikan bahwa W ya sama dengan K1V1 plus K2V2. Nah, sebelum dilanjutkan balik lagi ke sini ya. Bu, kenapa kok ini hanya sampai V2 saja? Jadi tergantung pada soal. Ya, misalkan dalam hal ini diketahui vektor-vektornya ada di R3. Ya, jelas ya bahwa komponen vektornya semua dia merupakan vektor yang memiliki 3 tupel ya, ada 3 komponen. Ini yang pertama, kedua, ketiga ya, pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian selain itu, kalau di sini yang ditanyakan
adalah W merupakan kombinasi linear dari dua vektor ini saja, maka yang masuk ke dalam persamaan bintang tadi ya hanya dua vektor itu saja. Ya, kecuali misalkan ada statement buktikan W merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3, V4, V5 dan seterusnya. Maka semuanya pasang ke persamaan bintang tadi ya. Jadi apa yang ditanyakan, apa yang harus dibuktikan itu yang dimasukkan ya. Dalam hal ini karena yang dibicarakan hanya 3 vektor, yaitu vektor W, kemudian vektor V1 dan V2, maka yang masuk ke dalam persamaan bintang adalah 3 vektor itu saja. Jelas ya? Nah, dari sini kita perlu memeriksa apakah ada suatu skalar, ya, suatu skalar itu adalah K1 dan K2, sedemikian hingga K1 dan K2 itu akan memenuhi persamaan bintang ini. Ya, W sama dengan K1 V1 plus K2 V2. Jadi kalau kita masukkan ya, tadi kita punya vektor W-nya adalah min 4, 5, 4 ya, sama dengan K1. Ya, ingat ini K1 dan K2 adalah skalar yang harus kita cari bilangannya. Jadi belum diketahui ya. K1 kemudian V1 kita masukkan 2, 1, 0 ya, kemudian K2 plus K2 V2 kita masukkan min 1, 3, 2. Nah, dari sini kita lihat dengan menggunakan konsep perkalian vektor ya, kita akan mengalihkan skalar K1 dan skalar K2 dengan setiap komponen vektor di masing-masing V1 dan V2. Jadi K1 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 1, kita kalikan dengan 0. K2 juga demikian ya, kita kalikan dengan min 1, kita kalikan dengan 3, dan kita kalikan dengan 2. Ya, jadi kita akan mendapatkan min 4, 5, 4 ya, sama dengan ini akan jadi 2K1, K1 0 ditambah dengan min K2 ya, 3K2, 2K2 ya. Nah, dari sini dengan menggunakan konsep penjumlahan vektor, ingat kalau menggunakan konsep penjumlahan vektor berarti memang komponen vektor dari vektor yang dijumlahkan dia harus sama. Ya, kita punya komponen vektor V1 dan komponen vektor V2 yang mana di sini dia kita lihat komponen vektornya sama ya, jumlahnya sama. Sama-sama 3 tapel ya, berarti kita bisa jumlahkan. Kita akan mendapatkan 2K1 min K2, kemudian K1 plus 3K2, kemudian 0 plus 2K2, tutup. Ya, ini adalah vektor baru yang dihasilkan dari penjumlahan komponen vektor-vektor yang bersesuaian di atasnya. Nah, dari sini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, sama halnya dengan kalau kita menjumpai penyelesaian seperti ini, ya 3, 2, 1 sama dengan A, B, C. Nah, sama hal dengan ini kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan ini ya. Jadi analog dengan perumpamaan ini ya, dengan matriks ini. Nah, bentuk yang atas ini ya, ini akan bisa disajikan ke dalam bentuk yang lain. Jadi min 4, 5, 4 sama dengan yang ini kita buat sebagai vektor ya. Sebagai vektor yang disajikan dalam bentuk lain. 2K1 min K2, kemudian K1 plus 3K2 yang bawah adalah 2K2. Ya. Yang pertama ya, dengan menggunakan kesamaan vektor 2K1 min K2 sama dengan min 4, kemudian K1 plus 3K2 sama dengan 5, kemudian 2K2 sama dengan 4. Paham ya sampai sini ya? Jadi kembali lagi kita akan dihadapkan ke dalam sebuah sistem persamaan linear ya. Dengan berapa variabel? Tentu aja kalau kita lihat dari sini ada sebanyak 2 variabel ya, ada K1 dan ada kedua. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari tahu berapa sih nilai K1 dan K2 yang mungkin ya, sedemikian hingga kalau dia kita masukkan ke dalam sini, dia akan memenuhi. Ya, jadi tidak hanya terpenuhi pada
ini saja, atau ini saja, atau ini saja, atau salah dua di antara mereka, tapi harus terpenuhi di semua persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat dari sini karena dia SPL tentu penyelesaiannya bisa macam-macam. Boleh pakai OB ya yang 2 minggu lalu kita pelajari. Boleh pakai substitusi atau pakai elim ya, eliminasi, atau pakai campuran, atau mau pakai metode grafik, boleh ya, suka-suka manapun ya. Silakan Anda pilih sesuai dengan yang paling mudah Anda kerjakan ya. Contoh misalkan karena kita sudah punya kunci di sini ya dari persamaan ketiga, kita udah punya bahwa 2K2 itu sama dengan 4 ya. Dengan demikian kita akan mendapatkan nilai K2-nya sama dengan 2. Ya, dari sini karena salah satu dari dua skalar yang kita cari sudah ketemu, maka kita tinggal tugas berikutnya adalah mencari nilai K yang satunya lagi, yaitu K1 ya. K2 sudah ketemu, kita bisa mencari nilai K1 dengan mensubstitusikan nilai K1 ke dalam persamaan 1 ya atau persamaan 2 ya. Pokoknya dia mengandung K1 sehingga bisa dicari nilai K1-nya. Ya, jadi Anda boleh bebas menentukan mau pilih mau pilih persamaan 1 atau persamaan 2 ya untuk mencari nilai K1. Dia akan seharusnya nanti dia akan menghasilkan nilai yang sama ya. Misal di sini kita coba pakai persamaan yang pertama. Jadi kalau misal di contoh penyelesaian soal ini dia pakai persamaan kedua, kita akan coba pakai persamaan 1. 2K1 min K2 sama dengan min 4. Ya, kita masukkan min K2-nya adalah 2 sama dengan min 4. Ya, berarti 2K1 sama dengan min 4 ditambah 2 adalah min 2. Dengan demikian K1 sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini kita sudah memperoleh nilai K-nya, ya, baik K1 dan K2. K1 sama dengan min 1, ya, kemudian K2 sama dengan 2. Yang artinya dia memenuhi ketiga persamaan ini, baik persamaan 2, K1 min K2 sama dengan min 4, atau persamaan kedua yaitu K1 plus 3K2 sama dengan 5, apalagi persamaan yang terakhir. Ya. Jadi karena dia memenuhi ketiga persamaan ini, ya, maka bisa kita katakan bahwa W tadi ya, si W ini, vektor W ini dia merupakan kombinasi linier dari V1 dan V2 di mana W-nya tadi sama dengan ya kita masukkan kembali ke persamaan awal K1V1 plus K2V2. Tapi sekarang kita ganti ya K1 dan K2-nya sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini. Ya, W sama dengan min V1 ditambah 2V2. Jadi terbukti ya bahwa W merupakan kombinasi linier dari V1 dan V2. Nah, itu adalah cara atau penyelesaian untuk membuktikan apakah sebuah vektor ya merupakan kombinasi linier dari vektor yang lain. Berikutnya kita akan menuju konsep merentang. Jadi untuk merentang ini sama ya, kita mulai dari definisi. Jika kita punya beberapa vektor dalam sebuah ruang vektor V, ya katakanlah vektor-vektor yang kita punya itu adalah V1, V2 sampai dengan VR. Ya. Jadi jika V1, V2 sampai dengan VR adalah elemen yang terletak dalam ruang vektor V, kemudian ada vektor yang lain, sebut saja vektornya adalah U, ya. Dan untuk setiap ya vektor U yang juga merupakan himpunan dari ruang vektor U merupakan kombinasi linier dari V1, V2 sampai dengan VR, maka vektor-vektor V1, V2 sampai VR dikatakan merentang ya pada ruang vektor V. Nah, ini konsepnya agak mirip dengan contoh soal yang kita kerjakan sebelumnya, cuma yang dibuktikan dia berbeda. Kalau tadi kita membuktikan bahwa sebuah vektor dia merupakan kombinasi linier dari vektor yang lain, nah kalau sekarang kita sudah punya modal bahwa
vektor yang lain itu dia merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lain yang dibicarakan, ya. Jadi kita hanya akan membuktikan bahwa vektor lain yang dibicarakan dia dikatakan merentang terhadap ruang vektor itu. Jadi kalau ruang vektor itu adalah ruang yang berisi vektor-vektor. Nah, itu pengertian gampangnya ya. Apa itu ruang vektor? Ya, sederhananya ruang vektor itu adalah ruang yang berisi vektor-vektor, ya tidak hanya satu. Dalam hal ini kalau kita lihat V misalkan ya, V adalah sebuah ruang vektor. Maka ruang vektor yang kita bicarakan di sini, ruang vektor V besar ini adalah ruang vektor yang memiliki vektor-vektor yaitu ada V1, V2 ya, V3 sampai VR, ada U juga ya, yang dalam hal ini dibicarakan juga ya. Dan mungkin juga ada vektor-vektor yang lain ya. Nah, dalam hal ini karena yang kita bicarakan adalah V1, V2, sampai VR kemudian vektor U ya. Kita dapat modal yang lain lagi juga bahwa vektor U ini merupakan kombinasi linear dari V1, V2, VR. Nah, sekarang untuk membuktikan ya, maka vektor V1, V2, VR itu dikatakan merentang V ya. Jadi untuk membuktikan sebuah vektor-vektor dalam sebuah ruang vektor dia dikatakan merentang, maka nanti kita akan membuktikan bahwa ada sebuah vektor lain ya, ada sebuah vektor lain yang dia merupakan kombinasi linear ya dari vektor-vektor yang dibicarakan itu. Tapi di sini bedanya dari yang sebelumnya itu adalah kita belum tahu pasti ya seperti apa vektor yang seperti apa vektor lain yang dibicarakan itu. Jadi model kita hanya vektor-vektor yang ini ya. Nanti di belakang ada contoh soalnya. Nah, untuk merentang ini ya dinotasikan sebagai berikut. V besar, ini ruang vektornya. V besar ini direntangkan oleh vektor-vektor V1, V2, VR. Ya, jadi atau dengan kata lain untuk membuktikan vektor V1, V2, VR dia merentang V ya. Nah, ini linear dari V1, V2, VR ya, atau ada juga buku yang menyebutkan V sama dengan span ya, span dari V1, V2 dan seterusnya sampai VR. Span itu artinya di spanning ya, apa dibuka, direntangkan gitu ya. Kemudian ada juga buku yang menyebutkan V sama dengan merentang. Nah, ini lebih lugas lagi ya, merentang V1, V2 dan seterusnya sampai VR. Nah, berikutnya himpunan kombinasi linear. Ya, kita mulai dari teorema. Jika V1, V2 sampai dengan VR adalah sebuah elemen, ya adalah elemen-elemen yang terletak dalam ruang vektor V dan ada W sedemikian hingga W merupakan K1 V1 plus K2 V2 ya dan seterusnya plus KR-VR, maka W merupakan subruang dari V ya. Kemudian W adalah subruang terkecil yang memuat V1, V2, VR. Ini beda ya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan just kita ketikkan W sama dengan K1 V1 plus K2 V2 dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau yang ini dia agak beda. Kalau kita lihat ya ada tanda seperti ini. Nah, artinya apa? Bahwa dalam sebuah ruang vektor itu ya kita coba gambarkan. Kalau dalam sebuah ruang vektor itu dia ada subruang vektor di dalamnya ya. Sama kalau kita analogikan dengan sebuah bangunan, bangunan kan nggak mesti harus melompong ya. Kadang dalam bangunan pun meskipun dia nggak ada isi manusianya, dia kan terbentuk ruang-ruang kecil di dalamnya. Sebut saja rumah. Rumah ada ruang-ruang kecil juga di dalamnya. Kamar mandi, ruang tamu, ruang tidur, garasi dan seterusnya ya. Nah, analog dengan itu di vektor pun sama ya. Jadi kalau ada ruang vektor maka ada subruang vektor yang lebih kecil di mana subruang vektor yang lebih kecil dari ruang vektor itu dia juga memuat vektor-vektor ya. Nah, jika V1, V2, VR dia elemen dari ruang vektor, kemudian W memenuhi seperti ini ya, maka dikatakan W adalah subruang dari V ya, kemudian W adalah subruang terkecil yang memuat vektor-vektor yang juga berada di V.
Oke, kita coba ke contoh soal merentang ya. Di sini kita akan menentukan apakah 3 vektor ini dia merentang di ruang berdimensi 3 ya. Dia merentang di ruang berdimensi 3. Nah, 3 itu dia nanti merujuk kepada komponen vektornya ya. Jadi kalau kita lihat ya, masing-masing vektor ini dia memiliki 3 komponen ya. V1 sama dengan 1, 1, 2 ya. Kemudian V2 sama dengan 1, 0, 1 dan V3 sama dengan 2, 1, 3. Nah, dari sini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi pertama, kita harus apa ya? Kita harus menentukan ya, kita harus menentukan atau mencari tahu gitu ya, terserah dah bahasanya apa ya. Kita harus menentukan dulu apakah terdapat ya, terdapat sembarang vektor lain pada R3 ya. Jadi kita pertama harus menentukan terlebih dahulu apakah ada sembarang vektor lain di ruang vektor yang sama ya di R3 ini yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor V1, V2 dan V3. Nah, itu ya yang akan saya tuliskan ya. Jadi pertama kita harus menentukan terlebih dahulu apakah terdapat sembarang vektor lain pada R3 sedemikian hingga ya, misalkan kita punya vektor lainnya adalah vektor B ya. B ini sama dengan K1V1 plus K2V2 plus K3V3 ya. Jadi ya, B ini ya, atau saya tuliskan seperti ini aja. Kita harus menentukan sembarang vektor lain ya pada R3 yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Ya, sedemikian hingga ya, misal vektor lainnya adalah B ya. Ini vektor ya. Sedemikian hingga B tadi sama dengan K1V1 plus K2V2 plus K3V3. Jadi tadi kita punya ada 3 buah vektor ya, ada V1, ada V2, ada V3. Nah, untuk membuktikan apakah benar ketiga vektor ini dia merentang di ruang vektornya, merentang pada R3, maka kita harus membuktikan bahwa ada vektor lain, sebut saja dia adalah vektor B, yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Atau dengan kata lain, kalau kita tuliskan ke dalam notasi kombinasi linear, ya B sama dengan K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3. Ya, dalam hal ini memang kita belum tahu seperti apakah nilai atau seperti apakah komponen vektor si B ini ya. Jadi kita hanya tinggal memastikan apakah B itu dia memang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lain yang dibicarakan. Nah, dalam hal ini berarti kita jalankan secara abstrak aja ya. B dia merupakan vektor, berarti karena dia ada di R3, maka B punya komponen B1, B2, dan B3. Ya, ini kita jalankan terus ya. Jadi K1, V1 kita masukkan 1, 1, 2, plus K2, V2 kita masukkan ya 1, 0, 1, plus K3 juga kita masukkan, V3 kita masukkan 2, 1, 3. Nah, dari sini sama seperti yang tadi ya, kita kalikan dengan skalarnya masing-masing. K1 ya, K1, 2, K1, tolong saya dikoreksi ya, takut ada yang keliru. K2, 0, K2 ya, plus 2 K3,
K3, 3K3. Ya, ini sama dengan B1, B2, B3. Oke, ya. Dari sini kita jadikan satu ya ketiga vektor ini dengan menggunakan konsep penjumlahan vektor, kita jumlahkan komponen vektor yang bersesuaian. Jadi kalau di sini kita lihat kita jumlahkan komponen vektor yang pertama ya. K1 ditambah K2 ditambah 2K3, ya. Kita jumlahkan komponen vektor yang kedua, K1 ditambah 0 ditambah K3, kemudian kita jumlahkan komponen vektor yang ketiga, berarti 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3. Ya, sama dengan B1, B2, B3. Oke, ya, atau ini kita juga bisa menyajikan ke dalam bentuk vektor, ke dalam bentuk matriks yang lain ya. B1 ya, B2, B3 sama dengan K1 plus K2 plus 2K3 ya. Kemudian apalagi K1 plus K3 yang bawah 2K1 plus K2 ya plus plus 3K3. Nah, ya kita sudah mendapatkan seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan sifat kesamaan matriks ya, dengan menggunakan ya, ini sudah saya catat lengkap ya, semoga kalian lebih paham. Sifat kesamaan matriks. Ya, kita akan mendapatkan ya K1 plus K2 plus 2K3 sama dengan B1, kemudian K1 plus K3 sama dengan B2, kemudian 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan B3. Nah, ini ya. Oke. Apa yang kita kerjakan setelah ini? Nah, tentu saja kita harus mencari tahu berapa sih nilai K1, K2, dan 3 yang cocok ya, atau yang konsisten sedemikian hingga dia akan memenuhi untuk semua nilai B1, B2, dan B3. Jadi dia tidak hanya kita cari nilai K1, K2, K3, tapi dia hanya memenuhi salah satu atau salah dua dari tiga persamaan ini, tidak ya, tapi harus dipastikan bahwa K1, K2, K3 yang kita cari itu dia harus bisa memenuhi semua nilai baik B1, B2, B3. Nah, sekarang karena konstantanya masih dalam bentuk B1, B2, B3 mungkin akan terasa agak susah ya kita mencari nilai skalarnya. Nah, maka dari itu ya kita punya trik yang lain ya untuk mengetahui apakah persamaan tersebut nanti dia akan punya solusi yang konsisten atau mungkin tidak. Nah, bagaimana caranya? Oke, biar satu halaman taruh sini aja ya. Nah, oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ini kalau kita nyatakan ke dalam bentuk SPL ya, kita sajikan ke dalam bentuk matriks augmentasi kan bisa ya. Jadi matriks koefisien matriksnya kita cari, kemudian kita reduksi misalkan kita pakai OBE ya, atau mau pakai yang lain pun kalau bisa silakan, boleh ya. Nah, tapi di sini kita punya trik yang lain ya. Jadi karena kita lihat ya, kalau matriks apa namanya matriks koefisien matriks ini kita jadikan kita cari ya, dia kan bentuknya adalah matriks persegi ya, atau matriks yang tersaji ke dalam bentuk n kali n ya, 1 1 2 kemudian 1 0 1 2 1 3. Nah ini ya, ini adalah matriks koefisien dari yang di bawah tadi ya. Hanya matriks koefisien ya, saya tidak bicara matriks konstantanya ya. Misalkan ini kita sebut sebagai A, ya A sama dengan matriks yang di dalam kotak ini. Nah, kita lihat di sini A dia adalah sebuah matriks n kali n ya, atau matriks persegi. Karena A adalah sebuah matriks persegi, maka A memiliki inverse
Ya, jadi ada berlaku beberapa pernyataan ya yang ekuivalen ya, jika A merupakan matriks persegi atau matriks n kali n, maka A dapat dibalik ya, atau A dapat memiliki inverse, atau juga ekuivalensi dengan yang lain itu adalah determinan dari A dia tidak sama dengan 0. Tapi kalau kalian lihat di sini, coba kalian cari nilai determinannya, nanti cari sendiri ya. Determinan dari si A ini ya, dia sama dengan 0. Jadi dia determinannya sama dengan 0, tidak berlaku sebaliknya. Nah, karena dia memiliki determinan sama dengan 0, maka otomatis matriks A ini dia tidak dapat dibalik ya, tidak memiliki inverse, sehingga sebagai konsekuensinya dari situ adalah SPL-nya ini ya, SPL yang di bawah ini dia tidak memiliki solusi yang konsisten untuk B1, B2, B3 ya. Dari sini kita akan bisa menyatakan kesimpulannya bahwa V1, V2, V3 dia tidak merentang. Ya, tidak merentang berapa tadi? R3. Ya, gitu ya. Jadi kalau mau dibuktikan dengan trik tadi apakah suatu apa namanya? Vektor-vektor yang dibicarakan dia merentang terhadap ruang vektornya, maka yang pertama bisa mencari solusinya ya. Solusinya apakah dia konsisten untuk semua nilai konstan dalam SPL tersebut. Kemudian kalau masih agak susah bisa dicari dengan menggunakan trik yang tadi saya jelaskan ya. Jadi cari nilai determinannya ya. Kalau dia nilai determinannya dia tidak sama dengan 0 ya, maka dia merupakan SPL ya, dia merupakan matriks yang memiliki inverse. Kalau dia punya inverse berarti SPL asalnya ini ya yang di sini itu dia akan memiliki solusi yang konsisten ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti vektor-vektor yang dibicarakan dia merentang pada ruang vektornya. Nah, karena dalam hal ini berlaku sebaliknya ya, determinan A-nya sama dengan 0, maka ya dia tidak memiliki solusi yang konsisten. Kemudian dengan kata lain ya kita bisa menyimpulkan bahwa vektor-vektor yang dibicarakan yaitu V1, V2 dan V3 ya dia tidak merentang di R3. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke kebebasan linear. Kita mulai dari definisi, jika S adalah sebuah himpunan vektor dan merupakan satu-satunya solusi untuk sistem homogen K1 V1 plus K2 V2 plus dan seterusnya ya plus KR VR sama dengan 0 adalah penyelesaian trivial, maka S disebut sebagai himpunan bebas linier dan vektor-vektor yang tadi kita bicarakan ya V1 sampai dengan VR disebut sebagai vektor-vektor bebas linier. Nah, saya mulai dari penyelesaian trivial. Apa itu penyelesaian? Nah, terlihat di sini ya bahwa himpunan vektor-vektor ya atau S ini ya, himpunan vektor ini dia memiliki atau dia merupakan satu-satunya solusi untuk sistem homogen K1V1 plus dan seterusnya sampai KRVR. Artinya kalau kita selesaikan ya persamaan ini akan diperoleh satu solusi saja. Nah, apa solusinya? Bahwa K1, K2 sampai dengan KR yang kita cari itu nilainya semua sama, yaitu 0. Ya, jadi penyelesaian trivial itu terjadi jika hanya terdapat satu solusi. Nah, apa solusinya? Bahwa K1 sama dengan K2 ya, sama dengan dan seterusnya sama dengan KR, yaitu sama dengan 0. Apakah mungkin sebuah sistem SPL misalkan ya, dia hanya punya satu solusi ya atau nilai K-nya sama dengan 0 semua ya mungkin aja ya. Nah, kebalikan dari penyelesaian trivial itu adalah penyelesaian non trivial. Nah, kalau penyelesaian trivial tadi berarti nilai K-nya sama dengan 0 semua, maka untuk penyelesaian non trivial berlaku sebaliknya ya, tidak harus semuanya 0. Mungkin bisa salah satunya 0 atau mungkin salah duanya 0 dan seterusnya. Yang jelas
Untuk penyelesaian non-trivial berarti ada nilai K yang tidak nol. Ya. Nah, di sini jika kita bisa membuktikan bahwa solusi yang diperoleh itu merupakan penyelesaian trivial, maka himpunan vektor tadi disebut sebagai himpunan bebas linear. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bisa membuktikan solusi yang terjadi merupakan penyelesaian trivial, dalam artian yang terbentuk adalah penyelesaian non-trivial, maka S tidak disebut sebagai himpunan bebas linear, tapi S disebut sebagai himpunan tak bebas linear, ya. Atau dengan kata lain, kalau tidak bebas linear itu, ya, tidak bebas linear sama dengan bergantung linear. Oke, jadi bebas linear sama bergantung linear beda ya. Bebas linear itu tercapai kalau solusi yang ditemukan hanya solusi trivial. Tapi kalau bergantung linear berarti sebaliknya ya. Kalau dia tidak bebas linear ini ya, sebagai akibat dari definisi di atas ini, himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah tidak bebas linear jika dan hanya jika ada vektor lain dalam S yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor selebihnya. Ya, jadi selain vektor-vektor di S ini ada vektor lain yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Ya, itu baru dia nanti akan ini ya, tidak bebas linear atau bebas linear ya. Jadi kalau kita bisa membuktikan ada vektor lain dari S selain dari vektor ini yang dia bersifat kombinasi linear ya, maka S-nya itu berarti dia adalah bergantung linear atau tidak bebas linear. Tapi sebaliknya, kalau yang terjadi adalah negasinya ya, maka dia dikatakan bebas linear ya, sesuai dengan definisi ini. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut ya. Kita akan membuktikan dari 3 buah vektor yang dibicarakan ini dia bebas linear ya dalam ruang vektor R3. Nah, ruang vektor R3 itu adalah V ya, V besar ini. Itu ruang vektornya. Nah, oke, coba kita rinci di sini ya. Untuk menentukan apakah himpunan himpunan V ya, misalkan ya, himpunan V. Apakah himpunan V dalam hal ini ya, untuk menentukan apakah himpunan V bebas linear atau tidak ya, kita perlu memeriksa ya, atau perlu diperiksa apakah persamaan. Nah, apakah persamaan K1V1 plus K2V2 plus K3V3, karena sampai V3 aja ya, sama dengan vektor 0. Jadi kalau vektor 0 itu berarti dia adalah vektor yang semua komponennya bernilai 0. Kalau dia di R3 misalkan, berarti dia bisa dijabarkan ke dalam bentuk 0, 0, 0 ya. Kalau dia dalam bentuk Rn, dalam ruang berdimensi n, berarti dia punya komponen sebanyak n tuple, 0, 0 dan seterusnya sampai 0. Ini kalau kita hitung ada sebanyak n ya. Jadi bergantung dari ruang vektornya, dia terletak di ruang vektor berdimensi berapa. Oke, dari sini ya kita akan lanjutkan ya, sama prosesnya seperti yang tadi. Jadi tinggal kita masukkan K1 1 1 2 ditambah K2 1 0 1 ditambah K3 2 1 3. Ya, kemudian kita pakai perkalian vektor ya. K1, K1 2, K1, aduh ya, ditambah dengan K2, 0, K2 ya, ditambah dengan 2 K3, K3
3K3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, apa selanjutnya? Tinggal kita jadikan satu ya vektor-vektor ini. Jadi, atau langsung saja mungkin ya. Nah, K1 plus K2 plus 2K3 ya, sama dengan vektor nolnya kita tuliskan semua. Kemudian vektor berikutnya adalah K1 plus 0 plus K3, yang terakhir 2K1 ya. Kemudian plus berapa tuh? Plus K2, saya sambil dikoreksi ya, plus 3K3. Ya, jadi dengan menggunakan sifat kesamaan matriks, kita akan mendapatkan sama kayak tadi ya, K1 plus K2 plus 2K3 sama dengan 0. Kemudian berikutnya K1 plus K3 sama dengan 0. Yang terakhir 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan 0. Nah, ini ya, akan terbentuk sebuah sistem ya. Kita sebut aja dia persamaan pagar ya. Nah, dari sini kita akan coba mencari matriks koefisiennya ya. Matriks koefisiennya ya adalah berapa matriks koefisiennya? 1, 1, 2, ini 1, 0, 1 ya. 2, 1, 3. Oke. Nah, ini adalah matriks koefisiennya. Misal saya nyamakan dengan A. A adalah matriks koefisien seperti yang tersaji di dalam sini ya. Nah, deskripsinya sama kayak tadi ya. Karena ya A adalah matriks persegi. A adalah matriks persegi atau kalau kita jabarkan panjangnya ya adalah n kali n ya. Maka SPL yang tadi kita simbolkan sebagai persamaan pagar ya. SPL pagar tadi itu dia memiliki kira-kira solusinya seperti apa? Apakah dia solusi trivial atau solusi non trivial? Kira-kira solusinya apa? Solusi yang terbentuk dari sini. Ayo, kira-kira apa? Oke, masih belum ya. Kita lihat, ini kalau kita cari determinan kan tadi sudah ya. Determinan dari A sama dengan 0 ya. Kalau nggak percaya silakan cari sendiri ya. Saya nggak akan mengulangi determinan itu apa, karena kalian sudah dapat di SMA dulu. Di materi pertama juga sudah ada, jadi silakan dicari. Boleh pakai apapun ya, Sarus, kemudian yang lain terserah dah ya. Determinan A sama dengan 0. Nah, karena determinan A-nya sudah jelas sama dengan 0, maka solusi yang terbentuk dari SPL ini jelas dia bukan merupakan solusi non trivial ya. Artinya solusinya tadi adalah solusi yang apa namanya ya? K-nya itu dia tidak hanya terdiri dari satu solusi saja ya. Nah, itu ya. XPL memiliki solusi non trivial ya jika determinan dari A sama dengan 0. Dengan demikian bisa kita bilang bahwa V besar ya, dia tidak bebas linier. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia bebas linier? Ya, buktikan bahwa solusi yang terbentuk merupakan solusi trivial. Kalau solusi trivial seperti apa? Ya, berarti harus dibuktikan bahwa semua nilai K-nya itu ya hanya ada
satu pilihan aja, yaitu K-nya semua ya, K1, K2, K3 dan seterusnya, dia adalah 0 nilainya ya. Oke, lanjut. Nah, teorema kebebasan linear. Sebuah himpunan memuat vektor 0 ya. Vektor 0 itu sekali lagi adalah vektor yang semua komponen vektornya dia bernilai 0 ya. Sebuah himpunan memuat vektor 0, maka himpunan tersebut tidak bebas linier. Jika sebuah himpunan memuat vektor 0, maka himpunan tersebut tidak bebas linier ya. Kemudian sebuah himpunan mempunyai tepat dua vektor tidak bebas linier jika dan hanya jika salah satu vektornya merupakan kelipatan dari vektor yang lain. Ya, ini juga jelas ya, karena kan dia akan bisa dinyatakan sebagai sebuah kombinasi linier seperti yang kita bicarakan tadi ya, kalau dia merupakan kelipatan dari yang lain. Kemudian misalkan S sama dengan himpunan vektor ya dalam ruang berdimensi n misalkan, berarti S di sini misalkan dia ada banyak vektornya ya. Nah, ada keterangan lagi. Jadi jika R-nya lebih besar dari n, nah misalkan ini kan kadang kita sama ya. Kadang kalau S di sini dia ada sebanyak n vektor, maka di sini juga adalah n ya, ruang berdimensi n. Tapi kadang juga ada yang beda. Dalam hal ini misalkan S merupakan himpunan vektor V1, V2 sampai Vr ya, himpunan vektor dalam ruang berdimensi n. Jika R-nya lebih besar dari n ya, R di sini dia lebih besar dari n di sini, maka S tidak bebas linier. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian inti yaitu basis dan dimensi. Kita mulai dari definisi lagi. Misalkan V adalah ruang vektor, ya, V adalah ruang vektor dan S adalah himpunan vektor. Jadi S ini dia merupakan himpunan dari beberapa vektor. Sebut saja misalkan vektor-vektornya adalah V1, V2 sampai Vr, yang mana S dia subset dari V atau S ini dia merupakan himpunan bagian dari V. S disebut basis jika dia memenuhi dua aturan ini. Jadi harus kita buktikan ya, harus dibuktikan S bebas linier dan S merentang pada V atau merentang pada ruang vektor yang dibicarakan ya. Jadi saya ulangi, kalau mau membuktikan sebuah himpunan vektor atau sebuah kumpulan objek dia merupakan basis dari sebuah ruang vektor, maka buktikan bahwa himpunan vektor tadi dia bebas linier dan merentang pada ruang vektornya ya. Tidak ada contoh soal untuk ini karena pembuktian dari masing-masing tadi sudah kita coba jabarkan pada contoh berikutnya dan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya dan sebelumnya lagi tadi ya. Jadi kalau dia S bebas linier, pembuktiannya seperti apa? Ya seperti yang tadi kita kerjakan, yang kayak gini ya. Kemudian kalau dia merentang seperti apa? Ya buktikan dia seperti ini. Ya, kalau dia terpenuhi merentang dan bebas linier, maka S tadi disebut sebagai basis. Nah, berikutnya, jika S adalah himpunan vektor, ya S sama dengan himpunan vektor-vektor V1 sampai Vn, S adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tidak bebas linier. Ya. Kemudian sembarang dua basis akan mempunyai banyak vektor yang sama, kemudian bilangan kardinal dari himpunan basis S disebut sebagai dimensi V. Nah, ini nanti ada contoh soalnya lagi ya. Nah, kita ke sini dulu, ada teorema ABC. Nah, sebenarnya ini teorema ABC saling terkait ya. Jadi kita mulai dari teorema A, jika S adalah himpunan n vektor bebas linier pada ruang V berdimensi n, maka S adalah basis. Karena sudah jelas ya, S adalah vektor bebas linier. S adalah himpunan vektor bebas linier pada ruang berdimensi n, berarti dia merentang pada V. Jelas bahwa S adalah basis. Kemudian teorema B, jika S adalah himpunan n vektor yang merentang ruang V berdimensi n, maka S adalah basis juga ya. Nah,
Berikutnya kita ke teorema C. Jika S adalah himpunan R vektor bebas linier pada ruang V berdimensi n, ya, ruang V berdimensi n, kemudian vektor-vektor yang dibicarakan dia sampai vektor R, di mana nilai R-nya kurang dari n. Jadi R yang dibicarakan di sini dia kurang dari n. Maka S dapat diperbesar untuk menjadi basis V. Ini tidak sama dengan vektor yang ini ya, tidak sama dengan pernyataan ini ya, beda ya. Kalau di sini, kalau R-nya lebih besar dari N, maka S tidak bebas linier. Nah, kalau yang di sini, ya, kalau S-nya bebas linier pada ruang V, dan R-nya kurang dari N, maka dia bisa diperbesar untuk bisa menjadi basis V. Ya. Jadi kalau R-nya kurang dari N, masih bisa diperbesar untuk dia menjadi basis V. Oke, saya akan coba cari contoh soal ya untuk basis dan dimensi. Tadi lupa belum saya masukkan. Contoh soal basis dan dimensi. Oke. Oke, misalkan saya punya contoh soal sebagai berikut ya. Ini contoh soal untuk basis dan dimensi. Tentukan basis dan dimensi untuk ruang pemecahan dari sistem homogen berikut ya. Ada
sebuah sistem persamaan linear ya dengan berapa ini? 1, 2, 3, ada 4, ada 5 ya. Sistem persamaan linear dengan 5 variabel. Nah, kita akan coba mencari tahu basisnya berapa ya, kemudian dimensinya berapa. Ya. Nah, sama kayak yang tadi ya, kalau kita mau menentukan basis dan dimensi itu, kita bisa mencari tahu dulu solusinya seperti apa, ya, solusi dari sistemnya seperti apa. Nah, tapi tidak semua sistem kadang dengan mudah bisa kita cari solusinya, ya. Mau pakai OBE atau mau pakai substitusi, elim, campuran, grafik, apalagi ya, kadang ada beberapa sistem itu yang tidak bisa dikerjakan dengan langsung ya. Jadi perlu beberapa trik untuk bisa menyelesaikan soal sedemikian hingga tercapai tujuan yang dimaksud. Nah, misalkan dalam hal ini ya, kalau kita lihat sistem ini mungkin dia agak susah diselesaikan. Coba kalian cari ya solusinya seperti apa pakai OBE. Yang jelas dari sini kita akan membutuhkan beberapa trik ya untuk mencari bagaimana solusi dari persamaan ini. Nah, misalkan nih kita punya ada 4 buah persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 ya, kemudian ini persamaan 4. Nah, dari persamaan keempat ya, dari persamaan 4 kita akan mendapatkan X3 plus X4 plus X5 sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini kira-kira berapa sih nilai dari masing-masing X3, X4, dan X5 itu? Apakah semuanya jelas nilai X-nya adalah 0? Ya, misalkan apakah X3, kemudian X4, X5 semuanya adalah 0? Atau mungkin bisa jadi ada kemungkinan yang lain. Nah, ya kita belum tahu ya, kita akan coba menerka-nerka dengan menggunakan alasan yang logis ya. Jadi kalau kita lihat dari sini solusi ya untuk solusi untuk persamaan keempat ini bisa ada beberapa kemungkinan yang memenuhi. Bisa jadi mungkin seperti yang saya bilang tadi X3 sama dengan X4 sama dengan X5 dia sama dengan 0 ya, bisa jadi semua nilai X-nya dalam hal ini dia sama dengan 0 ya. Atau bisa jadi lagi ya, semua solusi yang dihasilkan di sini dia merupakan solusi trivial ya. Kalau ternyata nanti misalkan solusinya adalah solusi trivial, berarti X X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan X5 ya. Jadi kemungkinan pertama dari penyelesaian seluruh sistem ini, saya tidak bicara yang keempat ya, yang keempat saja, saya bicara seluruhnya. Kemungkinan pertama adalah solusinya trivial, jadi hanya ada satu solusi di mana semua nilai variabel yang kita cari adalah 0 ya. Atau bisa jadi adalah kemungkinan yang lain di mana mungkin solusinya adalah bilangan yang tak nol. Nah, seperti itu ya. Kalaupun nanti dia solusinya adalah trivial, pasti mau dijumpalitan kemanapun ya, dijungkir balik pakai apapun, pakai pemikiran seperti apapun, dia akan kembali ke bentuk ini. Tapi kalau kita sudah punya sebuah statement yang dia bisa menggugurkan ini, maka berarti dia tidak atau solusi yang tercipta bukan merupakan solusi trivial. Contoh misalkan, sekarang kita pandang kembali ke persamaan keempat. Seperti yang saya bilang tadi, persamaan keempat ini bisa jadi dia sistem penyelesaiannya ya, penyelesaiannya dari persamaan keempat ini adalah semuanya 0 ya. Tapi kalau kita pandang kemungkinan yang lain, kalau misalkan nih saya punya X3-nya sama dengan 0, bisa jadi mungkin X4 dan X5 dia saling berlawanan nilainya. Misal X4 adalah suatu nilai T misalkan. Kemudian X5 berarti adalah min T. Ya, 0 ditambah T ditambah min T kan sama dengan 0. Ya, atau mungkin bukan hanya X3 yang 0. Saya balik ke yang lain ya, saya tukar ya ke yang lain. Misalkan X4-nya sama dengan 0. Ya, saya tetapkan saya asumsikan X4-nya adalah 0.
Ya, salah satu dari ketiganya saya tetapkan atau saya asumsikan sama dengan 0. Maka mungkin dua nilai X yang lain dia yang saling berlawanan. Sebut saja misal X3 sama dengan M, ya misalkan, maka X5 sama dengan min M. Kan dia juga memenuhi ini. Ya, jadi karena ada banyak statement yang logis, ya, yang mana kalau dia kita masukkan ke dalam persamaan ini dia juga memenuhi, maka tidak mungkin kemungkinan pertama akan terjadi, ya, maka tidak mungkin semua nilai X-nya dia adalah 0, ya. Jadi kita pakai asumsi yang di bawahnya, ya. Jadi kita misalkan salah satunya dia adalah 0, ya, kita asumsikan. Salah satunya misal, ya, misal kita tetapkan X4 sama dengan 0. Kalau yang tengah sama dengan 0 berarti yang dua yang lain dia saling berlawanan nilainya. Ya, kalau X5 kita sebut sebagai T nilainya, misalkan T adalah sebuah nilai, katakanlah dia adalah T, simbol ya. Nggak hanya harus pakai T, pakai A, B, C, nama buah, nama hewan, boleh, terserah, yang penting konsisten ya. Misalkan X5 saya anggap sebagai T, maka saya akan mendapatkan X3-nya adalah lawannya, min T. Ini kalau kita masukkan dia akan memenuhi persamaan 4 ya. Sampai sini kita simpen dulu ya. Kita sudah punya nilai 3 nilai yang kita asumsikan. Salah satunya kita sebut sebagai 0, kita asumsikan sebagai 0, dua yang lain kita asumsikan sebagai nilainya berlawanan ya. Kemudian kita jalan ke persamaan yang lain. Misal kita ambil persamaan 2 yang paling banyak ya unsurnya. Ada mulai X1, X2, X3, X4, X5 lengkap ya. Kita tuliskan min X1 min X2 plus 2X3 kemudian min 3X4 ya plus X5 sama dengan 0 ya. Pandang persamaan 2 ya. Selanjutnya kita memandang persamaan 2. Nah, dari sini akan kita coba masukkan nilai-nilai tadi yang sudah kita asumsikan dengan pemikiran yang cukup logis gitu ya, dengan perumpamaan yang bisa diikuti dengan nalar gitu ya. Nah, tinggal tugas kita adalah mencari nilai X1 dan X2. Min X1, min X2 plus ya 2 tadi X3-nya kita anggap sebagai min T, min 3 X4-nya 0 ya, plus X5-nya adalah T sama dengan 0 ya. Dari sini kita akan coba sederhanakan lebih banyak lagi ya. Min 2T plus T sama dengan 0 ya. Min X1 min X2 min 2 ditambah 1 berarti min T ya sama dengan 0 atau min X1 min X2 sama dengan T. Nah, sampai sini kita mendapatkan statement seperti ini ya. Min X1 min X2 sama dengan T. Ya, jadi dari hasil hubungan dua dua variabel ini ya, min X1 dikurangi dengan X2 sama dengan T. Nah, kita akan coba mencari masing-masing. Ya, X1 sama dengan berapa ya, kemudian X2 sama dengan berapa ya. Misalkan di sini kita pakai bantuan, kita sebut saja X2-nya misal adalah P misalkan atau P, Q, R, A, B, C terserah dah ya. Misalkan saya sebut sebagai S ya. X2 saya asumsikan sebagai sebuah nilai lain misalkan S ya. Maka min X1 min X2 sama dengan T, kita akan mendapatkan nilai X1-nya min X1 min S sama dengan T ya. Atau saya taruh di atas aja, saya bagi 2 biar cukup. Saya pindah ke sini ya, min X1 min X2 sama dengan T. Misal,
X2 adalah suatu bilangan, sebut saja dia adalah S, maka min X1 sama dengan T plus X2. Ya. Kita masukkan X1 sama dengan min T plus S, atau sama dengan min T min S. Dibalik juga boleh ya. Jadi dari perumpamaan tadi, dari asumsi tadi kita sudah mendapatkan 5 nilai dari X1 sampai X5. Ini nilai X1-nya ya. Ini nilai X2-nya. Kemudian ini nilai X3, ini X4, ini X5. Nah, seharusnya kalaupun kita selesaikan dengan menggunakan OBE ataupun SPLE, penyelesaian SPL yang lain ya, sebut saja kayak elim, subti, campuran, grafik, dan seterusnya, dia tetap akan memenuhi kelima asumsi tadi. Ya, seharusnya, karena kita sudah berjalan dari pemikiran yang cukup logis ya. Jadi di sini kita sebutkan dulu X1 tadi kita jabarkan sebagai min T, min S ya, kemudian X2 apa tadi? S2 adalah S ya, kemudian X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan T. Nah, nilai-nilai ini ya, kalau dia kita masukkan ke dalam persamaan 1, 2, 3, 4, dia akan memenuhi. Nah, kemudian bagaimana dengan basis dan dimensinya? Nah, ini kita pindahkan ke slide berikutnya ya. Jadi tadi kita punya X1 sama dengan apa tadi X1? Min T min S ya. Min T min S, kemudian X2 sama dengan S, X3 sama dengan min T ya. X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan T. Nah, ya. Dari sini kita akan bisa mendapatkan ya, ini baru vektor-vektor pemecahannya ya. Ini adalah atau kita sebut sebagai vektor-vektor pemecahan, vektor pemecahan ya. Vektor pemecahan dari sistem tadi ya. Sehingga dari sini dapat juga kita tuliskan ke dalam bentuk lain. Nah, seperti apa bentuknya? Kita lihat ya. V1 ya, V1 itu sebelum ke V1 kalau kita jabarkan ke dalam bentuk X1 sampai X5, X1, X2 ya. Kemudian X3, X4, X5. Kita lihat ini ada unsur S dan ada unsur T. Ya, jadi S-nya keluar ya, misalkan kita keluarkan plus T-nya juga keluar. Ya. Kita mulai dari X1. X1 itu dia memiliki dua komponen ya. T-nya sama dengan -1, S-nya koefisiennya adalah -1. S-nya adalah -1, T-nya adalah -1 ya. Kemudian berikutnya adalah X2. X2 dia hanya punya satu komponen yaitu S ya. Berarti S-nya di sini dia 1, T-nya adalah 0. Kemudian X3 dia hanya punya komponen T, koefisiennya adalah -1, kita masukkan, S-nya berarti 0, T-nya -1. X4 dia 0 ya, berarti 0 di kedua tempat. Yang terakhir X5-nya adalah T. Ya, berarti komponen S-nya 0, T-nya adalah 1. Nah, ini ya. Jadi vektor-vektor pemecahan tadi ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, yang memperlihatkan bahwa dari sini akan diperlihatkan bahwa ada dua vektor ya, ada dua vektor yaitu vektor sebelah sini dan vektor sebelah sini yang merentang ya, merentang pada
ruang pemecahan masalah tadi. Jadi kalau kita sebut, kita namakan misalkan ya, vektor-vektor yang merentang tadi itu adalah V1, -1, 1, 0, 0, 0. Ya, ini adalah V1 dan V2 yang sebelah sini ya, -1, 0, -1, 0, 1. Satu ya. Nah, jadi vektor-vektor ini dia juga bebas linier ya. Nah, dari sini ya bisa kita katakan bahwa basisnya adalah V1 dan V2. Jadi basisnya adalah V1 dan V2. Kemudian bagaimana dengan dimensinya? Berarti dimensinya adalah 2 ya. Jadi dia dibicarakan atau dia berada pada ruang berdimensi 2 karena kan ada 2 basis nih. Basis, ini basis. Jadi dimensinya adalah 2. Basisnya apa ya? Basisnya V1 sama dengan sekian, V2 sama dengan sekian. Itu kalau basisnya. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Silakan explore lebih banyak soal-soal lagi ya. Perjumpaan kita untuk materi saya udah selesai sampai pertemuan minggu ini ya. Jadi nanti minggu depan kalian akan ketemu dengan pengajar yang berbeda, Pak Arif ya, atau Pak Anton, saya lupa. Yang jelas kalau tidak Pak Arif, Pak Anton ya di materi berikutnya. Kemudian nanti setelah sekitar 2 minggu lagi kita akan ini ya, soal-soal ya. Kita akan ada pembahasan soal-soal sebelum nanti kita lanjut ke sesi UTS ya. Jadi kayaknya dengan saya sudah sampai pertemuan ini aja, nanti akan dilanjutkan oleh dosen pengampu yang lain ya, dosen pengampu aljabar yang lain. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Oke, masih bisa diikuti kayaknya ya, atau mungkin abu-abu. Ya, silakan dipelajari aja ya. Tentu harus banyak berlatih ya agar semakin bisa ini ya, lentur tangannya ya. Dan lentur juga nanti alur pemikirannya ya berkaitan dengan materi ini. Ya, saya yakin semua pasti bisa kalau mau mencoba. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, matematika itu tidak hanya bisa dipahami dengan dilihat ya atau didengar, tapi harus dicoba. Harus ada latihan juga. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti videonya akan saya masukkan, akan saya upload di MMP. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti perkuliahan saya. Semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.